kasih dengan Tuhan, mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berharap semua jemaat bisa sukacita dan sehat di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman mengenai ibadah kita selama 1 bulan. Kami mengundang bagi seluruh usia emas Elim untuk dapat hadir dalam ibadah usia emas Elim pada hari Selasa tanggal 26 September jam 10 pagi di gereja, dan kita akan dilayani oleh Bapak Daniel Roy. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa lawatan tanggal 28 September akan diliburkan karena adanya retret Korda Surabaya Sidoarjo. Kami mengundang bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bergabung bersama kami dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 1 Oktober. Ibadah sesi pertama pada jam 6:30 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Sesi kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Mr. Dani Sutanto dari Australia, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ulang tahun Gereja GAB Mahanaim yang ke-23, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober, sesi pertama jam 6:30 pagi dan sesi kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Beni Lestiawan. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Apa sih? Aku TikTok tadi Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi nih. Saya bacakan ya, Kak ya? Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin, Mas nih? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja, dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan terjemput keliling. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang memuji Tuhan, meninggikan namanya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau beri, untuk berkat baru yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, kami datang, kami memuji, kami mau meninggikan nama-Mu. Terimalah puji sembah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu Tuhan, kami boleh berkomunikasi, kami boleh bercakap-cakap, bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru bagi anak yang dikorbankan. Layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Oh, ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima, layak
sucinya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus, buat kasih-Nya kami rasakan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu ku dengar. Oh, bagi anak domba
Hosana bagi anak domba. Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita akan nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana.
disembah, segala puji, hormat, kemuliaan. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Yesus Raja kami yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersorak memuji, memuliakan namanya. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Kami mau bersorak
Haleluya, sebab Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, yes Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Mari masyurkan kebesarannya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Amin. Oh haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
di jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sedang Bapak Ibu ngebangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu sejenak. Nikmati kehadiran Tuhan lebih lagi. Mari angkat suaramu. Mari sembah Dia. Naikkan syukur dan terima kasih. Sebab Dia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya atas kita. Haleluya. Yaralabaya sande. Kami sekali lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami minta sedikit waktu lagi. Kami masih mau menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Yaralabaya sikan yaralabaya se. Haleluya. Mari Kau hadir atas kami. Mari lawati umat-Mu. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Bahkan yang ada di bawah. Yang menyaksikan secara live streaming. Menyaksikan YouTube-nya Tuhan jamah berkati. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Mata kami boleh terpejam. Namun hati kami merasakan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu, belenggu dosa dipatahkan, masalah kami diselesaikan, hati kami diubah oleh Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Karena kami tahu, kami percaya dalam setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu, Engkau bekerja atasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau Engkau pagi ini. Yang kami rindukan itu Yesus. Yang kami nanti-nantikan itu Tuhan. Tidak ada yang lebih penting pagi hari ini daripada bersumpah dengan Yesus, Bapa yang mengasihi kami. Tidak ada yang lebih penting bagi kami selain menikmati kehadiran-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur sembah bagi-Mu. Kami tahu Engkau di sini pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada untuk kami.
Karena Engkau yang berjanji 2-3 orang sehati dalam nama-Mu, Engkau ada di antaranya. Bahkan Engkau sendiri berjanji barang siapa yang tekun mencari Tuhan, maka akan mendapatkannya. Dan pagi hari ini kami dengan sepenuh hati, kami menantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari jamah kami Roh Kudus. Mari pegang hati kami. Mungkin ada banyak dari kami yang hari-hari ini dalam pergumulan, dalam masalah, dalam beban yang berat, dalam titik terendah dalam kehidupan ini. Mungkin kami merasa sendiri ada di antara umat-Mu Tuhan yang kesepian, lelah dengan pertarungan kehidupan. Mari pagi ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar kami benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan kami. Mungkin ada dari mereka yang sedang sakit. Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah-rumah. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh cara kami menyembah. Ketika hati kami sungguh kepadamu Tuhan, dimanapun kami menyembah Tuhan, Kau pasti hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja lebih lagi Tuhan. Dan tiba saatnya pagi ini kami juga rindu mendengar suara-Mu. Mari berbicaralah untuk masing-masing kami. Kami rindu menjadi murid, terlebih kami rindu menjadi anak. Yang Kau ajar, yang Kau tuntun, Kau tunjukkan jalan-jalan kehidupan. Sehingga ke depan hidup kami semakin baik, semakin memuliakan nama-Mu, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Berbicaralah dan urapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi materi firman yang dipersiapkan. Ambil alih waktu ini Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa. Kenapa kok lemes? Belum sarapan ya Bapak Ibu. Ulang sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Kenapa setiap kali saya khotbah, saya selalu bertanya apa kabar? Saya rindu Bapak Ibu menjawab kabarku luar biasa. Karena saya percaya setiap perkataan yang diucapkan dengan penuh keyakinan di dalam hadirat Tuhan, maka akan diperhitungkan dari Dia kepada kita. Jadilah sesuai dengan perkataan kita. Waktu kita berkata kabarku luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus engkau jadi luar biasa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak di surga. Kalau pagi hari ini saya boleh kembali ada di sini. 5 bulan yang lalu saya di sini. Saya lihat jadwal kapan ya, saya terakhir di Mahanaim ternyata bulan 4 yang lalu. Sekarang sudah bulan 9. Nggak terasa waktu cepet. Kayaknya baru 2 bulan loh Bapak Ibu, ternyata sudah 5 bulan. Nggak terasa ya, waktunya berjalan luar biasa. Saya bersyukur pagi hari ini kalau ada di sini semua karena anugerah. Kalau Bapak Ibu juga bisa beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang selalu memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani, berbagi berkat firman Tuhan untuk Bapak Ibu di tempat ini. Puji Tuhan. Dan saya mengawali firman dengan sebuah kesaksian kenapa saya bersyukur sekali pagi ini ada di sini. Beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan dari Malaysia Bapak Ibu di Johor Bahru, di Kuala Lumpur ya. Saya sendiri ke sana pelayanan, semuanya berjalan baik awalnya. Dari awal semuanya baik, oke lah, kami kurang lebih 2 minggu di sana, semuanya berjalan baik-baik saja. KKR, seminar, semuanya aman Bapak Ibu. Masalahnya ketika pulang, waktu penerbangan pulang tiba-tiba cuaca gelap, mendung. Pesawatnya goncang Bapak Ibu, dan lebih dari biasanya. Kalau pesawat goncang itu sudah biasa lah, ya namanya pesawat kena awan, kena mendung, kena hujan pasti kan goyang-goyang. Tapi yang kemarin itu pesawatnya lebih dari biasanya. Saya baru seumur-umur takut naik pesawat, padahal bolak-balik saya naik pesawat. Kemarin saya takut sampai Tuhan, tolong Tuhan. Mau tidur nggak bisa tidur, mau melek takut, goyang. Mau pegangan juga saya mikir pegangan juga percuma, ya sudah di atas mau bagaimana, ya kan? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sudah di atas, mau pegangan kayak apapun percuma.
Mau pakai seat belt kayak apapun juga percuma, sekalipun tetap harus dipakai. Ketika goncangan itu ada, seat belt tetap harus dipakai. Tapi mau bagaimanapun juga di atas kan, ngeri Bapak Ibu deg-degan Tuhan. Aduh, masih bolehkah saya melayani pekerjaanmu? Masih panjangkah usiaku Tuhan? Jangan sampai ada apa-apa dengan pesawat ini dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi sempat takut Bapak Ibu. Saya penerbangan dari Kuala Lumpur ke Surabaya paling 2 jam, 2 jam lebih sedikit lah. Tapi rasanya kayak 2 tahun Bapak Ibu. Saya lihat jam, kok gak bergerak sih jam saya. Kok gak jalan-jalan sih jam saya. Cepet, yang 2 jam yang turun gitu loh maksud saya. Gak bergerak Bapak Ibu rasanya jam. Berhenti rasanya jam. Saya turun keringet dingin Bapak Ibu. Saya turun itu, aduh rasanya sudah ya Tuhan, semuanya karena anugerah. Jadi kalau pagi hari ini saya benar-benar ada di sini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mau pesan bagi Bapak Ibu, jangan pernah merasa sombong dengan apapun yang kau punya. Karena hari ini kita bisa baik-baik saja, hari ini kau bisa sehat, hari ini kau bisa diberkati. Tapi kehendak Tuhan siapa yang tahu, kehidupan ini misteri. Hari ini sehat, besok tuh sudah tidak ada, bisa Bapak Ibu, semua dalam anugerah Tuhan. Pesan saya satu, lakukan yang terbaik selama masih ada kesempatan. Jangan pernah tunda-tunda untuk mengejar Tuhan. Jangan pernah sia-siakan iman. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita pulang. Bukan minta pulang, bukan. Tapi siapa tahu kehendak Tuhan ada yang berbeda dari yang kita rencanakan. Ya, puji Tuhan. Itu saja. Jadi kalau pagi ini saya di sini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati firman Tuhan, lihat dulu kanan kiri, katakan kamu pasti diberkati. Bisa lebih semangat lagi, ulang ya. Sekali lagi. Kasih berkat yang terbaik untuk sebelahmu. Ulang ya, 2, 3, kamu pasti diberkati. Nah gitu Bapak Ibu, saya percaya setiap kita mendengar firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mau berkat kan, makanya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan supaya kehidupan kita penuh dengan berkat. Kita buka dulu sama-sama di dalam Amsal, pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Amsal di pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mencatat dengan jelas dan pasti begini bunyinya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Satu ayat yang begitu jelas, pagi hari ini Tuhan sampaikan kepada kita supaya saya dan Bapak Ibu di hari-hari ke depan bisa menikmati berkat yang sesungguhnya. Lalu kita bisa jadi contoh atau role model bagi dunia, sehingga dunia bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak ada salahnya untuk hidup diberkati. Bahkan Tuhan juga mau kita diberkati. Sekalipun ada teologi yang berkata teologi kemakmuran itu sesat. Yang betul teologi penderitaan. Atau kebalikannya dari orang teologi kemakmuran juga seringkali menghakimi teologi penderitaan itu sesat, yang betul teologi kemakmuran. Tetapi saya berharap setiap kita yang pagi ini ada menyaksikan atau mendengarkan firman, paradigma kita jangan menyesatkan satu sama lain. Di dalam Alkitab yang kita baca, kedua hal itu ada. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita pasti ada sangkal dirinya. Kita pasti harus pikul salib. Itu Alkitab yang ngomong. Jadi ada teologi-teologi di mana kita memang harus serupa dengan Kristus dalam penderitaan. Tetapi di sisi yang lain Alkitab juga mencatat bahwa ketika kita berproses dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Bapa, kita dekat sama Dia, hidup kita pun diberkati. Amin. Jadi ada keseimbangan poinnya, ada kesetaraan. Antara teologi penderitaan dengan teologi berkat berjalan bersama-sama. Tuhan tidak mungkin hajar kita terus, Tuhan tidak mungkin proses kita terus. Ada waktunya Tuhan juga mempermuliakan, ada waktunya Tuhan memberkati. Sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu, lebih banyak susahnya atau lebih banyak senangnya? Kan harusnya sama-sama seperti satu
mata koin uang kan, yang kanan penderitaan, yang kiri misalnya berkat, berjalan bersama-sama. Tetapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan, sekalipun kita harus sangkal diri dan pikul salib, ujung-ujungnya kemuliaan buat kita. Sekalipun ada proses dan pembentukan yang Tuhan adakan dalam hidup ini, tetap ujung-ujungnya kebaikan. Kemenangan dan kemuliaan untuk orang yang percaya. Nggak mungkin Tuhan menyengsarakan. Nggak mungkin Tuhan membuat kita susah. Dan pagi hari ini Tuhan mau menegaskan bahwa berkat ada di atas kepala orang, benar. Terjemahan lainnya bukan berkat ada di atas kepala orang, benar. Berkat mendapati orang benar. Keren sekali, berkat itu mendapati orang benar. Nah, ketika saya bedah satu kata demi satu kata, yang pertama yang saya mau bedah di sini dikatakan berkat. Baru nanti kita bedah yang kedua, mendapati. Dari kata berkat kita memperoleh beberapa pengertian penting yang harus kita tahu. Kalau kita sungguh-sungguh mengejar Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh deket sama Tuhan, sungguh-sungguh loh ya, bukan retorika, bukan agamawi, bukan pencitraan semata-mata, bukan ada tendensi yang lain, tapi benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, maka berkat itu pasti datang atas kita. Dan berkat yang dimaksud di sini dalam bahasa asli itu barokah. Atau yang seringkali saudara sepupu kita bilang itu barokah. Jadi ada kesamaan akar kata antara barokah dengan barokah. Makanya saudara kita kalau ngomong berkat saudara sepupu ya, ngomongnya barokah. Berkat itu biar barokah. Itu artinya dalam bahasa asli. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari kata berkat jadi barokah, jadi dalam bahasa Indonesia dua arti. Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, melekat dengan Dia serupa dengan firman, hidupnya sama di gereja, di rumah, di jalan, di pasar, di tempat kerja, dimanapun kita sama serupa dengan Kristus, sesuai dengan firman, maka kita menerima berkat. Dalam dua arti. Yang pertama, berkat yang Tuhan kasih itu bisa kita nikmati. Ada banyak orang Kristen yang cuma bisa memiliki, yang cuma bisa mendapatkan berkatnya untuk dia, tetapi tidak bisa menikmati. Mau contoh? Banyak. Ada banyak orang Kristen bisa menerima banyak berkat, tapi tidak bisa menikmati dalam hidupnya. Kenapa? Karena perlu dibenahi pola hidup supaya sesuai dengan firman. Salah satu contoh, kita mungkin bisa memfasilitasi kamar tidur kita dengan fasilitas yang mewah. Mungkin tempat tidur kita 25 juta harganya. Mungkin AC kita yang 2 PK dengan merek yang terbaik. Mungkin lemari yang bagus ada di kamar kita, parfumnya lengkap setiap 10 menit, 15 menit nyemprot, 10 menit, 15 menit nyemprot, kamar kita bersih, wangi, tempat tidurnya enak, bantalnya bantal spesial, yang mungkin harganya lebih dari ratusan ribu. Tapi begitu kita mau berbaring, kita mau istirahat, mau tidur, pikiran kita kemana-mana. Ada tagihan, ada utang yang belum dibayar, ada sakit hati sama saudara, ada kecewa sama rekan kerja, ada banyak hal yang buruk yang kita nikmati dalam hidup ini. Ada banyak sampah yang sedang engkau simpan. Singkat cerita, waktu engkau mau tidur, hatimu panas, gundah, dan gulana. Sehingga tidak bisa merem. Tempat tidurnya bagus, AC-nya dingin, parfumnya wangi, kamarnya bersih. Satu hari mungkin dipel 2 kali. Saking bersihnya luar biasa, tapi hatinya penuh dengan luka, hatinya penuh dengan ganjalan, tidak ada sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita. Kita tidak bisa menikmati berkat, kita bisa beli fasilitasnya, tapi kita tidak menikmati fasilitas itu. Kenapa? Hidupnya tidak sesuai dengan firman. Mungkin tingkah laku kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya, tapi saya percaya orang yang pekerjaannya lurus, yang hidupnya mengakui Tuhan dalam segala jalannya, Tuhan akan berikan damai sejahtera senantiasa. Apapun yang dia terima, bisa dia nikmati. Ada kedamaian, ada sukacita yang ada dalam kehidupannya. Atau mungkin kita bisa beli makanan dengan aneka macam menu di restoran. Waktu kita datang ke restoran, bukan lagi lihat harganya,
Kita langsung lihat gambarnya. Kita tidak peduli dengan harga karena kita punya uang mungkin. Tetapi waktu kita sudah pesen makanan yang menurut kita enak, yang gambarnya bagus, begitu disajikan di meja kita, waktu kita mau makan, kita ingat orang tertentu yang menyakiti kita. Kita ingat masih ada kepahitan, ada ganjalan, ada segala luka hati. Akhirnya makanan yang harusnya enak kita nikmati, jadi hilang rasanya. Jadi marah lagi kan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih agak lama sih, 5 tahunan yang lalu, agak lama ini. Waktu itu mama saya di Cirebon sedang ada konflik dengan sesama pengerja. Biasa kan di gereja ada konflik kan wajar. Mama saya pengerja konflik dengan temannya. Dan temannya itu seringkali fitnah-fitnah, jelek-jelekan dan lain sebagainya. Mama saya sudah mau lawan, mama saya sudah mau jelaskan, mama saya sudah mau balas dia. Saya bilang, "Mah, tidak begitu. Sudah percaya sama saya. Biarkan pembalasan itu di dalam hak Tuhan." "Mama, ya sudah, ya wis, saya ngikut." Tapi beda dengan adik saya, karena lebih muda, lebih temperamen. Dia kolerik, kuat sekali karakternya. Jadi mau balas dendam sama orang yang memfitnah mama. Satu waktu kami makan di salah satu restoran di Cirebon. Begitu kami makan, semuanya enak, bercanda, sukacita. Kami pesen makanan banyak, nikmat sekali. Suasananya begitu istimewa. Pelayan mulai datang, hidangkan masakan satu. Sudah kurang lebih 60-70% hidangan sudah datang. Tinggal hidangan terakhir lah, tinggal 2-3 macam yang belum datang. Ketika kami sedang menunggu pesanan hidangan yang terakhir datang, tiba-tiba orang yang memfitnah mama saya lewat di depannya adik. Adik saya ngomong, "Mah, itu ya orangnya." Iya, langsung merah mukanya Bapak Ibu. Nafasnya langsung tangannya gemeter, sampai sendok yang dipegang, diteken sama dia sampai mau bengkok rasanya sendok itu. Karena adik saya besar, lebih besar dari saya. Langsung merah mukanya, nafasnya langsung, ini ya orangnya. Sendok yang di tangan tanpa sadar ya, teken sampai mau bengkok. Karena kami semua orang bela diri. Adik-adik saya jago-jago kundau, kungfu Cina ya, jago-jago bela diri. Diteken sampai kayak gitu. Saya injek kakinya, "David, jangan bikin masalah. Kita lagi sukacita. Tahan diri. Nggak baik kalau begitu." Rasanya ini sudah mungkin kalau diibaratkan emosinya sudah di leher gitu ya. Tinggal tunggu gong jalan dia hajar. Tidak ada berkat. Tuhan tidak mau seperti itu. Yang Tuhan mau, apapun yang dia berikan kepada kita, kita bisa menikmatinya. Ketika kita bisa pesan menu makan, kita bisa makan dengan sukacita. Karena ada berkat yang bisa kita nikmati. Banyak hal Tuhan mau pagi hari ini untuk engkau dan untuk saya. Engkau bukan cuma akan diberi berkat sama Tuhan, tapi engkau akan diberi kuasa untuk menikmati segala berkat-Mu. Lebih baik sekerat roti dengan perdamaian daripada segumpal daging yang disertai dengan pertikaian. Sekerat roti, tapi damai, penuh cinta, bahagia daripada segumpal daging disertai dengan pertikaian. Contohnya orang pacaran, ya kan? Makan bakso 1 mangkok, pentolnya cuma 5, minumnya es teh tawar. Duduknya 3 jam di warung itu. Rugi yang punya warung, ya kan? Makanya orang kalau buka usaha, kalau buka restoran, buka warung, paling sumpek kalau ada orang pacaran datang. Pesennya paling sederhana, 1 porsi, makannya 3-4 jam. Sampai yang punya rumah sudah wirawiri, enggak ngerti. Balik lagi, enggak ngerti. Padahal nang pergi gentian sama yang lain. Enggak ngerti, kenapa? Penuh cinta. Pentol bakso isinya cuma 5. 1 pentol dipotong jadi 4. Jadi 5 kali 4, 20 potongan kecil-kecil, gitu nikmat. Kenapa? Bahagia bisa menikmati, ya kan? Sudah pentolnya kecil-kecil, 20 potong, makannya diemut lagi. 4 jam baru selesai. 1 mangkok cuma 12.000, es teh tawarnya 2.000. Cuma modal 14.000, 15.000 semua, include 4 jam dapat wifi, dapat AC, ya kan? Yang jual rugi, tapi kan penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena bisa menikmati momennya. Tapi beda ketika sudah nikah, banyak konflik, banyak pertikaian kan. Kita lebih diberkati, dulu naik sepeda motor kehujanan kita sukacita.
Kepanasan kita sukacita waktu masih pacaran, naik sepeda motor, bahkan bensinnya habis di tengah jalan, oke-oke saja. Malah kita sebagai laki-laki jujur kalau bensinnya habis di tengah jalan, pacar kita kan, ya apa siang, oh maaf, nggak dicek bensinnya. Aslinya kita seneng, selamat bensinnya habis, nang melaku, nang luwih suwe, teko datangnya lebih lama kan, intinya gitu kan. Kalau bensinnya habis kita kan nuntun. Jadi harusnya 15 menit sudah sampai rumah, kita sampai rumahnya 1 jam. Itu pun kita sukacita kan, karena kita bisa menikmati saat-saat indah bersama dengan dia. Nah begitu juga Tuhan mau masa-masa itu bukan cuma ada waktu pacaran, tapi dalam setiap momen waktu kita, Tuhan berikan kuasa untuk kita menikmati setiap berkat kita. Itu arti kata berkat. Yang kedua, cepat saja. Yang pertama berkat itu bisa dinikmati, jadi engkau bukan cuma punya, tapi engkau menikmati. Amin. Sama-sama katakan, aku bukan cuma punya, tapi aku menikmati berkatku. Sekali lagi ya, aku bukan cuma punya, tapi aku menikmati berkatku. Amin. Bahkan kalau orang cinta Tuhan sungguh-sungguh, saya jadi ingat nih, tiba-tiba ingat. Kalau orang cinta Tuhan sungguh-sungguh, ada banyak hal yang dia tidak punya, tapi dia bisa menikmati. Karena cinta Tuhan. Hidupnya baik, buah rohnya keluar, karakternya manis. Karena hidup yang seturut firman, karakternya manis, keluarnya baik, orang-orang suka sama dia. Mau makan, inget. Oh inget gembalaku, tak ajak erek. Mau pergi, inget gembalaku. Aku mau ke Singapura jalan-jalan. Hari Senin berangkat, gembalaku libur. Ayo, Pak Pendeta, saya mau liburan sampai hari Kamis di Singapura. Pak Pendeta kan ada ibadah kan Kamis malam. Ayo Pak ikut kami yuk. Jalan-jalan ke Singapura, ini tiketnya, ini sangunya, ini hotelnya, pokoknya Bapak aman. Cuma modal baju saja, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti pulang tak beli no baju Pak. Ada banyak hamba Tuhan yang begitu kan? Beneran. Teman saya, jemaatnya nggak banyak, cuma 20. Itu juga kalau datang semua. Secara manusia bukan gereja besar bukan, tapi dia setia 41 tahun mengembalakan. Kemarin pergi Yerusalem, ditelepon sama agensi, ada orang kaya yang bayari dia 50 juta, 44 untuk ke tur Yerusalemnya, 6 juta untuk sangunya. Sampai hari ini dia enggak tahu siapa yang kasih dia berkat. Dia tiba-tiba ditelepon dari agensi, dengan Bapak ini ya? Iya betul. Pak, Bapak dapat berkat dari orang ini, siapa orangnya dirahasiakan Pak. Yang penting Bapak bulan depan pergi ke Yerusalem. Tolong urus paspornya ya Pak, begini-begini. Semuanya sudah disiapkan, beres Pak. Bahkan Bapak bawa uang sangu 6 juta Pak untuk bisa jajan di sana. Siapa yang kasih? Nggak tahu, dirahasiakan. Pokoknya nggak boleh dikasih tahu. Pergi ke Yerusalem loh. Dia nggak punya. Tapi Tuhan kasih karunia menikmati. Enak orang benar yang dekat sama Tuhan. Enak orang benar yang hidupnya sesuai firman. Bahkan yang tidak kita punya pun Tuhan kasih. Bapak Ibu tahu Pak Nyoto, Mojokerto, temannya Bapak Gembala juga. Beliau kalau kemana-mana senangnya ngajak saya. Soalnya kalau ngajak saya istrinya tenang. Karena pasti ada Pak Doni aman semua. Ya kan? Jadi dia kemana? Istrinya tanya, yang kon nendi, saya ingat sekali kata-katanya. Di Jombang, lapo kon keluyuran rono. Aku ambil Doni. Oh Doni ya wis, budal wis, tukokno anake jajan ya, tukokno ngene ya, tukokno tambah boleh loh Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Nyoto lagi sumpek di rumah, pingin jalan-jalan ngajak saya, tambah beres kan. Saya enggak punya, tapi dalam anugerah Tuhan, saya bisa menikmati berkat loh. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, menikmati apa yang kau punya, deket Tuhan. Bahkan kalau engkau deket Tuhan, yang engkau enggak punya pun, Tuhan bisa kasih kepadamu untuk kau nikmati. Kan keren kan? Istimewa. Waktu lalu, 2 tahun yang lalu, awal-awal pandemi, ada teman saya di Mojokerto, hatinya kena virus. Sakit, nyeri, perih, digerogoti terus, kayak digigit-gigit gitu rasanya katanya dia. Diperiksa, di semua rumah sakit di Surabaya enggak sembuh Bapak Ibu. Hatinya kena virus kan? Terus tiba-tiba dia nangis telepon saya, loh kenapa Ci? Ulu hatiku ini loh sakit, saya sudah periksa kemana-mana, katanya ada virus yang grogoti hatiku gini-gini. Oh iya tah, coba sih
Pak datang ke rumah, doa ya, bawa timmu tulung, doa no aku. Saya datanglah ke rumah, besok ya Ci, saya kalau mendadak gini enggak bisa, besok ya jam 3-an sore saya datang ke rumah, oke enggak apa-apa, besok ya tak tunggu, ya. Singkat cerita saya datang ke sana kan, doakan dia. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu pergilah ke Malaysia, ke Penang, periksa. Lo ngapain? Sudahlah Ci, periksa. Kamu kan pingin sembuh, toh. Kamu kan pingin semua pengobatan sudah kamu lakukan di Surabaya. Belum ada hasil kan? Ya sudahlah coba ke Pineng. Pergilah sana. Kapan perginya? Kalau bisa besok. Coba cek tiket pesawat besok ada enggak ke Pineng. Gitu ya, ya sudahlah. Nurut dia akhirnya pergi sama kokonya. Ayo, kita besok ke Pineng. Pak Doni nyuruh kita ke Pineng. Ya wis, pesen tiket ke Pineng. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai engkau di sana. Tuhan suruh engkau pergi ke Pineng, saya nggak ngerti apa maksudnya, tapi saya percaya Tuhan akan bermujizat menolong engkau di Pineng sana. Oke, berangkatlah mereka di Pineng. Sampai di sana besoknya lagi berarti hari kedua setelah saya doa. Misalnya saya doa Selasa, Rabunya dia berangkat, Kamis dia periksa di Pineng. Begitu dia Kamis periksa di Pineng, ternyata apa yang terjadi? Semua diagnosa yang dia dapat selama ini salah Bapak Ibu. Dia hanya kayak masuk angin, yang perlu dikasih vitamin dan suplemen. Dan ketika dia minum sekali, malamnya maaf ya, dia buang angin. Lama, akhirnya sembuh loh penyakitnya. Sesimpel itu. Terus dia bersyukur, loh berarti dokter-dokter di Indonesia salah. Oh enggak salah, betul. Tapi karena kamu taat pergi ke Pineng, kamu mengikuti suara Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan bermujizat atas engkau. Saya percaya itu, bukan di Surabaya salah, enggak, wong dia sudah melalui banyak proses medis, beliau orang kaya, pasti kan enggak asal-asalan periksanya pasti lengkap, ada ini, ada itu, ada macam-macam lah, dunia medis, pasti semua sudah dilewati. Jadi kemungkinan salah di Surabaya itu kecil. Lalu kenapa kok tiba-tiba di Pineng sembuh hanya dengan multivitamin? Dan malamnya tiba-tiba bisa buang angin dan sehat kembali. Karena mujizat dengar sama Tuhan. Akhirnya pulang ke Indonesia, Sabtunya dia pulang, Minggunya ke gereja, Seninnya saya dapat villa. Villanya tetap villanya dia, kata dia pakai aja. Nanti listriknya aku yang bayar, apanya aku yang bayar. Kapanpun kamu mau ke villa ini, pakai. Kapanpun kamu mau ajak keluargamu ke sini, pakai. Villa ini terbuka total untuk kamu, kapanpun kamu mau pakai saja. Nanti semua beban dan tanggung jawab di villa ini tetap tanggung jawabku, kata dia. Kan enak toh menikmati villa tanpa harus beli. Tanpa harus bayar pajak, tanpa harus bayar listrik, tanpa harus ini dan itu, dikasih, pakai saja. Enak kan Bapak Ibu? Kalau suruh beli villa di Pacet minimal 5M, uang dari mana? 5M, ya kan? Ngomongnya aja berat, apalagi uangnya. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan bisa kasih fasilitas demi fasilitas. Berkat mendapati orang benar. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Jadi yang penting kita harus dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Nanti di akhir kita akan ajarkan bagaimana dekat sama Tuhan. Yang kedua, arti kata berkat itu langgeng. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita diberkati. Bukan cuma untuk kita nikmati, tapi bisa diwariskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Berkat Tuhan menyertai keturunan orang benar. Jadi kalau engkau benar-benar cinta Tuhan, anak cucu cicitmu dipelihara sempurna. Jangan main-main sama orang benar. Karena Alkitab itu adil. Kalau orang berdosa, pelanggarannya diperhitungkan sama keturunan ketiga dan keempat. Sampai ke sana. Penanggungan kutuk ada atas keturunan kita kalau orang itu jahat. Tetapi kalau kita baik, kalau kita sungguh-sungguh sama firman, kita setia sama Tuhan, generasi kita pun sampai ketiga dan keempat dipelihara sempurna. Mungkin kita susah lah, sulit lihat cicit kita. Paling mungkin kita mengalami sampai generasi cucu. Tapi walau kita tidak melihat cicit kita, Tuhan pelihara mereka dalam penjaminan Tuhan. Waktu mami saya ulang tahun yang terakhir sebelum beliau tutup usia, tiba-tiba beliau tanya, Doni kamu minta apa dari mami? Ini mertua saya. Loh mami kan yang ulang tahun, harusnya Doni dong yang kasih hadiah buat mami. Enggak. Mami sudah tua, sudah cukup semua hadiah ini. Mami enggak pingin hadiah. Mami malah pingin tanya, kamu minta apa dari mami? Saya jawab satu. Mami setia ya, sampai nafas yang terakhir. Entah kapan mami dipanggil pulang. Permintaannya Doni satu, jangan pernah meninggalkan Tuhan ya Mi. Karena yang Doni tahu,
ketika mami cinta Tuhan sungguh-sungguh, maka anak cucu cicitnya mami dipelihara semua. Termasuk ada Doni di dalamnya, Doni pun pasti dipelihara oleh Tuhan karena mami yang cinta Tuhan. Langgeng, berkatnya bisa diwariskan. Tapi coba okultisme, penyembahan-penyembahan, ke gunung, pemujaan, mungkin kita bisa kaya, tapi waktu kitanya mati, habis berkatnya. Waktu orang yang melakukan penyembahannya itu mati, selesai berkatnya. Malah anak, cucu, cicitnya kering hidupnya. Kenapa? Karena berkatnya sudah diambil sama yang melakukan pemujaan, tambah ndak karu-karuan. Jadi buat apa melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman, yang tidak langgeng, tidak bisa diwariskan. Kalau mau berkat, jadi orang benar. Maka berkat itu akan langgeng dalam hidup kita. Karena dikatakan berkat itu ada di atas kepala orang benar, atau berkat itu mendapati orang benar. Jadi bisa dinikmati dan langgeng. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Kenapa Tuhan serius nuntut engkau untuk ibadah? Kenapa Tuhan serius nuntut engkau untuk melakukan firman? Karena ketika engkau melakukannya, berkatmu banyak, bisa dinikmati dan diwariskan kepada anak cucumu. Apa ruginya coba? Tidak ada ruginya. Setialah sama Tuhan, masa depanmu dijamin gilang gemilang. Bukan cuma masa depanmu, generasimu dijamin. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kurang satu pun yang baik. Tahu singa-singa muda? Singa itu simbol kekuatan, ketangguhan, kecepatan, keperkasaan atas dunia. Namanya singa. Masih muda lagi. Bisa dibayangkan betapa hebatnya dia. Betapa kuatnya singa-singa muda. Dan bukan satu singanya, kan singa-singa, kan berarti singanya banyak. Kumpulan singa-singa muda, kumpulan binatang-binatang hebat dan kuat, bisa merana loh kelaparan. Dan kelaparan bukan cuma lapar, kelaparan sama lapar itu beda. Kalau lapar kita bisa lapar, tapi belum tentu kelaparan. Mungkin tadi pagi lupa sarapan, kita bisa lapar, tapi tidak kelaparan kan karena nanti siang kita pasti makan. Jadi bukan kelaparan, kalau kelaparan itu panjang waktunya. Nah dikatakan di Alkitab, singa-singa muda itu merana kelaparan. Ada kata merananya lagi. Jadi simbol kekuatan dunia sampai kelaparan dalam waktu yang panjang. Ngeri, ironis sekali. Tapi yang luar biasa, Tuhan janji, walau singa-singa muda yang seperti itu bisa merana kelaparan, namun orang yang mencari aku, kata Tuhan, tidak kurang satu pun yang baik. Tuhan jamin semuanya sempurna. Keren jadi orang benar. Dipelihara Tuhan sempurna. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidupi setiap firman yang dia lakukan. Yang dia mau untuk kita lakukan. Hidupi. Nanti semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Kalau saya mau sedikit saksi di tengah-tengah aja ya. Daripada nanti kelupaan. Dulu waktu saya usahawan, saya cari uang nggak sulit. Setiap 2-3 hari pasti ada tagihan masuk. Pasti ada tagihan masuk. Kalau lihat buku tabungan itu seneng. Karena saldo masuk terus, bertambah terus, tagihan masuk terus kan. Saya dulu usahawan. Sampai kirim luar pulau. Dan masa itu enak sekali kirim keluar pulau. 1 kali pengiriman itu untungnya besar. Tapi di tengah kesuksesan yang saya capai, di tengah kesuksesan yang ada, tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, full timer. Saya meninggalkan semua itu. Logikanya tidak harus full timer kan jadi pelayan Tuhan. Kan jadi usaha juga bisa kan. Kan harus full timer. Boleh dong, boleh. Memang Alkitab juga boleh. Paulus saja kerja. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sambil kerja. Tapi kan Tuhan juga tidak bisa disamaratakan. Ada kasus tertentu yang Tuhan mau dan kita harus taat. Ini bukan tentang salah benar, tapi ini tentang ketaatan sama kemauan Tuhan. Jadi bukan berarti pendeta yang kerja salah. Enggak ya. Betul firman Tuhan juga boleh begitu. Tapi ada kasus khusus yang Tuhan mau di mana pribadi ya, mau taat sama dia. Tuhan bilang kamu enggak usah berargumen sama aku. Bukan kamu yang ngatur aku, kata Tuhan. Aku yang ngatur kamu. Tinggalkan usahamu, ikut aku. Wow, enggak mudah. Tapi saya tahu itu jelas Tuhan. Ya sudah Tuhan, oke saya ikut engkau. Singkat cerita saya tutup semua usaha saya kasih ke mama, saya kasih ke adik-adik.
Saya full timer, apa yang terjadi? Hari ini tidak semakin tutup, semakin berlimpah dan berlimpah. ATM saya dulu 3, ada BCA, ada Mandiri, ada BRI. 3 ATM kan, namanya usahawan, sekarang tinggal 1 BCA. Tapi sekalipun tinggal 1, tidak pernah habis Bapak Ibu. Bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Anugerah Tuhan bukan? Malah saya ngomong sama jemaat-jemaat saya, kalian kerja harus lebih baik dari saya. Jangan sampai pagi sepatuan, seragaman, pulang malam, tapi tidak punya uang. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa memberkati. Kita full timer, kita dipelihara Tuhan. Saya hidup oleh iman, tapi tidak ngomong dengan belas kasihan. Enggak, saya hidup oleh iman, saya diberkati dalam kegagahan anugerah Tuhan. Dalam keperkasaannya saya diberkati. Saya dijamin sempurna oleh Dia. Bukan tentang saya, tapi tentang Dia yang sanggup memberkati orang yang nurut sama Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang saya, tapi tentang Dia yang sanggup memberkati orang yang nurut sama firman. Nurut saja sama firman, Tuhan berkati kita luar biasa. Karena berkat mendapati orang benar. Mendapati itu apa? Mengejar dengan serius. Mendapati itu saya pelajari. Berkat itu mendapati orang benar. Artinya berkat itu mengejar dengan serius orang benar. Orang benar itu dikejar berkat. Karena apa? Matius 6 ayat 33, semuanya ditambahkan kepada kita kan. Bukan kita yang mencari, ditambahkan. Kita tinggal terima. Waktu kita hidupnya sesuai firman, waktu kita mau taat sama Tuhan, waktu kita mau serius dengan ibadah kita, Tuhan berkati kita kok. Salah satu bukti kita serius sama firman, mentaati firman, yaitu dengan melakukan bagian kita. Yang kerja ya kerjalah yang sungguh. Yang kerja ya kerjalah dengan serius. Perbaiki kapasitasmu dari hari ke hari semakin tinggi. Yang usaha ya jangan Senin buka, Selasa tutup. Rabu buka, Kamis tengah hari. Jumat, Sabtu libur, ya tidak akan diberkati. Firman ngomong apa? Pergi sama semut, pelajari dan perhatikan lakunya yang bijak. Kalau dia sebagai semut, binatang kecil saja rajin bekerja, apalagi kita. Jadi mentaati firman bukan berarti kita diam-diam tiba-tiba berkat datang. Apa yang firman katakan, kerjakan. Yang usaha yang total, yang karyawan yang sungguh-sungguh, ada bos, tidak ada bos, lakukan yang terbaik. Jangan ada KPK di rumahnya Bapak Gembala, padahal KPK-nya di rumahnya Bapak Gembala. Terus kitanya sebagai jemaatnya izin sama bos kita. Bos, aku pray yo, setengah hari. Lo kenapa? Pray, ono kok KPK. Lo di KPK-mu, di umai gembala. Lah terus kamu ngapain? Dah ngapa-ngapain? Lah ngapain kamu pray setengah hari? Ada banyak karyawan Kristen yang memanfaatkan pelayanan untuk lari dari pekerjaannya. Salah. Ya, jadi orang benar itu dikejar berkat. Berkat itu mendapati orang benar, ikut sama kita. Yang kedua, kata mendapati juga artinya betah tinggal bersamanya. Tadi barokah, berkat ada 2 arti, dinikmati dan langgeng. Lalu kata yang kedua, setelah berkat itu mendapati orang benar, ada mendapati. Mendapati juga ada 2 arti. Yang pertama, mengejar dengan serius sampai dapat. Tidak mungkin ketuker, tidak mungkin ketunda, tidak mungkin salah alamat. Berkat itu pasti sampai kepadamu. Mendapati dengan serius, mengejar engkau dengan sungguh-sungguh. Lalu arti yang kedua, ketika sudah mendapati kita dan ketemu sama kita, berkatnya langgeng, tidak gampang menguap. Tapi harta berkat yang didapat dengan cara yang salah, tidak akan lama menguap. Hasil yang kita capai dengan cara yang tidak benar, tidak akan betah tinggal sama kita. Sebentar sudah menguap. Hilang Bapak Ibu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Dia memberikan berkat atas kita. Mendapati kita. Tinggal betah dalam hidup kita. Langgeng berkatnya. Jadi saling berkaitan. Kata berkat dan kata mendapati itu saling berkaitan artinya. Di dalam kata berkat terkandung unsur untuk diwariskan. Di dalam kata mendapati terkandung makna betah tinggal sama orang benar itu. Jadi sama-sama bisa diwariskan. Ini yang membuat saya semakin yakin, saya harus belajar firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya mau, saya diberkati, keluarga saya diberkati, sampai cicit saya pun harus diberkati Tuhan. Saya harus menjadi penjamin atas setiap keturunan-keturunan saya. Dengan jadi apa? Orang benar.
Dengan kita mengikuti firman Tuhan, maka berkat itu akan tinggal dalam hidup kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Cepat saja, tinggal 5 menit terakhir. Kita harus jadi orang benar. Kalau engkau mau mendapati berkat, menerima berkat, lalu bukan cuma menerima, tapi engkau bisa menikmatinya dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam suasana surga, engkau menikmati setiap berkat yang engkau terima, engkau harus jadi orang benar. Supaya langgeng bisa diwariskan, supaya tidak mungkin tertukar. Orang bisa ambil bendanya, orang bisa ambil uangnya, tapi orang tidak bisa ambil jumlahnya dalam hidup kita. Mungkin kita hari ini bisa ditipu orang 10 juta, 50 juta, bahkan mungkin lebih dari itu. Mungkin handphone kita bisa dicuri orang, aset kita bisa dicuri orang, mungkin bisa begitu. Tapi percayalah, berkat Tuhan tidak bisa diambil daripadamu. Kalau itu diambil orang, dicuri orang, ditipu orang, diutang orang tidak bayar, Tuhan kembalikan dengan caranya. Jumlahnya tidak mungkin kurang dari hidup kita. Yang jamin Tuhan, mungkin seketika kita kurang, seketika hilang itu berkat dari kita. Tapi percayalah, tepat pada waktunya itu kembali dengan caranya Tuhan. Belum tentu dari orang itu, tapi dengan banyak cara Tuhan kembalikan sama kita. Itu pasti, makanya jadi orang benar. 3 hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa setiap hari, jangan sampai lupa. Yang paling dasar yang saya bahas, doa setiap hari jangan sampai lupa. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau mau dikejar berkat, kalau hidupmu mau dibuat beruntung, engkau ada di jalan-jalan bahagianya Tuhan, syarat yang paling utama yang harus engkau lakukan setiap hari, doa sama Tuhan. Bangun keintiman dengan dia. Nggak ada anak deket sama papahnya, itu rugi, nggak ada Bapak Ibu. Dunia saja ngomong, kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi, tahu Bapak Ibu? Kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi raja. Ya kan? Dunia saja mengakui kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi raja. Ya sekalipun kebalikannya, kalau anak yang kaya, orang tua bisa jadi pembantu. Bisa begitu. Tapi poinnya yang saya bahas, ketika anak dekat sama orang tuanya, tidak mungkin kurang. Ini si endutnya saya. Tadi berangkat dari rumah, tidur di mobil enak, nyetel YouTube, nyetel apa, dia tidur. Sambil nikmati AC, tidur dia. Sayanya nyetir sendiri, padahal bilangnya sama maminya apa? Ikut sama papi, mau nemeni papi khotbah, mau nemeni papi nyetir. Ujung-ujungnya tidur. Tapi gitu pun saya bahagia loh Bapak Ibu. Gitu pun saya seneng loh. Sekalipun kalau kita ngomong, oh enggak konsekuen kamu ngomong mau nemeni papi, buktinya tidur. Ya kan? Kan enggak konsekuen kan? Tapi tidur. Begitu bangun, Pak sudah sampai, iya. Kamu lapar nyo? Saya yang tanya kan? Kamu lapar? Iya. Ayo ke Indomaret, Alfa di depan. Beli, kamu mau beli apa? Beli ini Pak. Ya, tak beli no. Bangun tidur makan. Sudah enggak nemeni nyetir, enggak ngajak ngobrol, cuma tidur, melek, langsung makan. Apa orang tuanya sedih? Enggak, seneng saya Bapak Ibu. Bahagia saya. Anak saya sayang sama saya. Seneng saya, anak saya deket sama saya. Kalau anak deket sama orang tuanya, enggak mungkin kurang. Contoh lagi ya, dia waktu masuk SD, dia kan lembut banget. Kalah sama cece-cecenya. Cece-cecenya itu lebih berani, lebih tangguh, lebih seneng berantem. Dia mah enggak. Dia mah lembut banget, ibaratnya ada semut lewat, dia minggir. Lembut banget hatinya. Beneran, saya enggak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Niru siapa ya? Lembut banget. Ada semut lewat, minggir. Lembut lah pokoknya. Dia makan ikan yang aneh-aneh enggak mau, lele enggak mau, apa enggak mau. Dia makan B2 enggak mau, sampai saya ngomong, nyonyo, sipit-sipit gak doyan B2. Sungguh dia tidak suka B2, serius tidak suka. Dia tidak suka makan aneh-aneh. Tidak suka makan aneh-aneh, lembut banget. Jadi hatinya lembut. Waktu itu masuk SD. Pertama percaya diri dari TK masuk SD. Jalan, tak biarkan kan jalan. Begitu masuk kelas, balik lagi. Loh, ngapain kamu balik? Temennya gede-gede Pak, katanya gitu. Lah kamu sendiri gede kok, kamu kok bilang temenmu gede-gede. Ayo Pak diantar. Diantar sama saya masuk SD-nya. Ya ampun.
Kenapa dia minta diantar? Karena dia tahu kalau dia berjalan sama papahnya, dia aman. Masa kalah sama anak kecil? Anak kecil aja tahu ketika ada bahaya, dia balik lagi. Pah, antar. Temeni ya, Pah. Waktu ada saya, pede jalannya ada papa, ya kan? Kita juga sama Tuhan kayak gitu. Dekat sama Tuhan setiap hari. Jalan enggak usah ngomong harus doa pagi lah, wis mungkin males pagi ya sudah siang lah. Enggak bisa siang ya wis sore lah. Enggak bisa sore malam wis doa, tapi sungguhan doa lo ya. Tapi sungguhan doa lo ya. Kurang apa coba dispensasinya? Enggak bisa pagi siang, enggak bisa siang sore, enggak bisa sore malam, tapi harus doa. Harus menikmati penyembahan sama Tuhan. Memadu kasih dan keintiman dengan Bapa. Ngomong Tuhan ini aku perlu Engkau setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Doa Anda. Orang Kristen doa Anda. Pelayan-pelayan Tuhan doa Anda. Ayo doa yuk. Kalau doamu bagus, berkat mengejar engkau. Yang pertama doa, yang kedua cepat saja. Harus ibadah setiap minggu menjadi prioritas. Tidak boleh online. Di sini onset kan? Loh Pak, tapi kan online ibadah. Iya, untuk vitamin. Makanan pokoknya datang ibadah. Wajib. Harus, ini tidak ada pesanan dari Bapak Gembala. Saya sendiri Gembala. Saya ngomong harus ibadah. Harus ibadah. Prioritaskan. Cinta itu pasti ketemu. Yang lagi pacaran kangen-kangenan cukup video call. Cukup telepon. Yang penting kan telepon, yang penting kan video call kan. Sudah video call lihat wajahnya cukup. Enggak, harus ketemu. Baru terpuaskan cintanya. Ya kan? Kita sama Tuhan juga begitu. Cukup YouTube. Apa-apaan. Enggak, datang. Cinta itu diwujudkan. Jangan menyepelekan ibadah. Waktu engkau ibadah, Tuhan melihat engkau, dia berkati engkau. Orang pulang dari Jakarta, bawa oleh-oleh sama orang tuanya cuma roti 1 kaleng. Ya kan? Ma, Bu, oleh-oleh dari Jakarta, roti 1 kaleng. Begitu minggu depan mau kembali ke Jakarta, bawa pisang, bawa petek, bawa jengkol, bawa ubi, semua dibawa sampai 1 pickup dibawa ke Jakarta. Gitu sudah merasa jadi anak yang berbakti. Kenapa? Loh mama kan sudah kasih kue 1 kaleng. Aku berbakti dong sama mama. Padahal pulangnya bawa semua hasil buminya mama bawa ke Jakarta. Gitu merasa berbakti. Tapi apa orang tua keberatan? Enggak. Sudah gitu ini masih ada nih sisa satu karung nih bawaan sekalian. Dikasihkan ke anaknya. Orang tua kalau pulang kepada, anak kalau pulang kepada orang tua hidupnya pasti enak. Waktu engkau ibadah hari Minggu engkau pulang dalam hadirat Tuhan. Lebih khusus dari hari-hari yang biasa. Datang ibadah, Tuhan aku pulang pagi ini. Aku serius cari engkau. Engkau diberkati. Yang terakhir. Lakukan firman dimanapun sama. Di gereja, dimanapun engkau ada dan apapun yang kau kerjakan. Lakukan firman sebisa mungkin. Orang yang melakukan firman, hidupnya tidak pernah jauh dari berkat. Kesimpulannya, berkat itu pasti ada untuk kita. Tuhan rindu memberkati engkau dan saya. Tapi syaratnya 3. Doa setiap hari, ibadah minggu tidak boleh bolong, dan lakukan firman dimanapun engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Worship leader singer boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Mari Bapak Ibu pagi ini semua terbuka di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami kekeringan, hidup seolah di padang gurun, panas, gersang, kering, tandus, tidak ada sukacita, tidak ada berkat. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepadamu. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat mendapati orang benar. Mengejar dengan serius orang benar. Dan betah tinggal di dalamnya. Bagaimana untuk jadi orang benar? Setiap hari harus doa. Bangun keintimanmu sama Tuhan. Tidak bisa pagi, siang, tidak bisa siang, malam. Tapi harus berdoa. Bukan laporan sama Tuhan, bukan cuma ngomong sama Tuhan. Tapi nikmati saat-saat indahmu bersama Tuhan. Yang kedua, minggu jangan sampai bolong. Harus datang ibadah. Saya tidak anti dengan YouTube, saya tidak anti dengan apapun media sosial. Saya setuju dengan itu. Tapi tetap harus ibadah walau hanya sekali di hari Minggu. Harus ibadah.
Dan yang ketiga, ini yang menentukan juga. Hidup yang sesuai firman. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kita dimanapun ada, di tempat usaha, di tempat kerja. Di jalanan ketika engkau disakiti orang, dipotong orang, ketika ada orang yang nyerondol jalan di depanmu. Responkan yang baik, firman yang keluar. Maka engkau akan dikejar oleh berkat. Kita pujikan, selidiki aku, lihat hatiku. Minta tolong diangkatkan kursi bidang. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Haleluya, haleluya. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, dari awal, sungguh-sungguh setiap pribadi menyanyikan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Lihat hati. Tidak boleh melihat yang lain, tidak boleh menghakimi sesamamu. Tetapi mari bercermin diri, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan, pasti hidupnya dikejar berkat. Ya, nilai hati kami Tuhan, benahi, pulihkan. Haleluya. Kami mau terus melihat kebaikan-Mu. Ya, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Kau dapati aku tetap setia. Waktu lihat Engkau bukan cuma telah melihat kebaikan Tuhan, tetapi Engkau akan terus melihat kebaikan Tuhan. Ketika Engkau benar di hadapannya, ketika Engkau sungguh mengasihinya, Engkau akan terus melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mari berjuang sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah berhenti, sekarang pilihan ada di tanganmu. Engkau mau melakukan 3 hal tadi, doa setiap hari, ibadah raya tidak boleh bolong, dan hidup yang sesuai firman. Pilihan di tanganmu, engkau mau melakukan, engkau akan dikejar berkat sampai berkelimpahan. Tetapi kalau engkau jauh dari Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan kalau berkatnya berhenti. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah mengerti sekarang kunci untuk dikejar berkat. Kami harus sungguh-sungguh membangun keintiman dengan Tuhan. Engkau harus senantiasa ada dalam kehidupan kami, maka Engkau akan menjamin kami sempurna di hadapan-Mu. Mampukan kami tetap taat ibadah waktu hari Minggu. Apapun yang terjadi, prioritas utama kami harus beribadah kepada Tuhan. Dan lebih penting dari itu semua, setiap hari kami harus sesuai dengan firman Tuhan. Tingkah laku kami, perkataan kami, keputusan kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami harus berdasarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya umat-Mu di tempat ini diberkati. Gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada, seluruh keluarga besar yang ada diberkati melimpah-limpah. Gereja-Mu di tempat ini diberkati melimpah-limpah. Bukan cuma secara fasilitas, tetapi juga jiwa-jiwa. Kuantitas dan kualitas bertambah-tambah atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima segala berkat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau hadir saat ini tengah-tengah kami.
Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan Kau sudah terima segala pujian, hormat, syukur kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan Kau sudah berfirman kepada kami. Dan Kau sudah berikan iman yang kuat bagi kami untuk kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dengan benar oleh Pastor Doni Effendi. Kau mau pakai anak-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya. Kau berkati domba-domba yang dikembalakannya. Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau juga pagi hari ini memberkati seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu maupun yang ada di rumah mengikuti siaran daripada gereja ini. Kau memberkati kita semua. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan, kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami untuk kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami semua diberkati Tuhan menjadi berhasil, beruntung. Sehingga kami bisa pulang membawa berkas-berkas-Mu Tuhan untuk menghidupi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikat dengan tali kasih-Mu keluarga kami Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang mencerai-beraikan keluarga kami. Keluarga kami tetap utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Yesus Christ, thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin.